Ngono mlakune rada angel iki. Tuntun. Sing cah nome lebokno pisan. Enggak usah ding, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuntun. Nggak. Nggih, kenapa? Gini, maju gini. Nggih, maju mriki, maju malih. Tane sekecol. Nggih. Sinten namine, Mbah? Pak Hari. Pak Hari. Pak Hari. Salim sik. Barakallah. Umur pinten jenengan? 72. Nggih. Linggue sing piye penake slonjor apa piye? Ben ora angel. Piye? Ngono gak apa-apa. Oh iya wis. Iya. Ya ini saya cerita ya. Saya kesini ini bukan atas kehendak saya sendiri. Saya diutus oleh guru saya untuk menemui panjenengan. Tujuannya saya ini sebenarnya disuruh bantu jenengan. Bidangnya itu adalah bidang terapi, terus makhluk ngatasi makhluk gaib, terus jarak jauh, aplikasi jarak jauh, dan nunggu pondok. Itu perintahnya 4 itu. Ya saya juga heran kenapa dalam kondisi fisik begini kok saya diperintah begitu. Ya saya jalani aja gitu. Padahal ya rada soro. Pokoknya sementing niat bantu tiang kita. Nggih. Nah, itu kembali terserah Anda. Nah, kalau oke ya saya terus, kalau enggak ya saya kembali. Karena sebenarnya tugas saya tuh banyak sekali. Ke luar negeri, ngatasi perang-perang itu. Terus ngatasi koruptor. Sebenarnya banyak, tapi ya ini tugas, keamanan ya saya jalankan. Dalam jenengan pundi? Surabaya, Gunung Anyar. Nggih. Alhamdulillah. Terserah jenengan monggo kersa. Saya manut aja, manut jenengan. Atau saya terus atau tidak ya monggo. Nggak ada masalah. Sampeyan ditugasne gurune sampean kan mriki ngoten. Nglawan dukun santet ta? Nglawan dukun santet ya. Loh itu saya jalankan sebelum saya kesini dari jarak jauh. Saya kan aktif melihat YouTube sampean. Waduh, kurang ajar meni. Iki sampean ajar kena iki. Iya ya dukun santet di sini. Tahu lah ya. Lanjut. Sampean wajar iki. Gitu. Berarti sampean sering bantu kula nglawan dukun-dukun santet ngoten niku. Nggih. Madu iki teh di kon nglawan nenek siluman. Monggo seneng lah ya. Iya. Sing abot-abot malah seneng. Kan mora ning gua teh. Nggih. Kalau jangan ikut gua, saya nggak bisa jalan ke gua. Mebur mawon. Mebur ae. Kulo dereng semurap nenek siluman. Malah. Mbah Suro. Semurap. Niki lek ketemu Mbah Judiro cocok gitu. Gitu. Saya malah kepingin ketemu sama siapa tuh? Ki Maung Jangkung. Ki Maung Jangkung apa itu? Kedat. Ini yang tahu orang-orang Jawa itu apa jenengnya? Bukan. Sokmo. Bukan. Yang sering sharing dengan sampean tentang keilmuan. Hah? Suroto. Bukan. Sudiro lah, Mbah Diro itu. Purnomo. Nes. Bukan. Orang Tulungagung apa ya? Itu bagus orang itu, senang saya lihat. Cuma nenek siluman saya nggak tahu.
Coba saya bisa lihat ya lewat sampean. Ya sampean kesana sendiri. Saya udah nggak hubungan kok. Saya sudah nggak ini sama. Kalau saya mau nindak tuh saya harus tahu mukanya. Tapi kalau saya ke gua saya nggak mampu. Kalau daerahnya tengah ternyata tengku, tembak kan. Kalau ternyata nggak. Saya kalau ke gua nggak bisa jalannya tuh loh. Nanjak saya nggak karuan itu. Wah, Anak yang tertentu. karuan rupanya nak sikat bisa. Jadi kayak zaman sikat ini. Nggih nama pulau mawon. Alhamdulillah udah baik. Saya tahu. Nggih. Tapi masih harus istiqomah loh. Masih Sik sering kurang. nesuan kok wi. Masih kurang. Iya. Tapi udah baik gitu loh. Udah berkembang baik. Makanya saya kemarin kepetuk kaget tuh. Gus Baronnya gini lah. Wah bisa apik no. Sampeyan dugi meniku ajeng bantu kula nglawan dukun santet iki nggih. ceritane. Monggo. Mboten dikengen gurune niku kan bantu Iya. nglawan dukun santet. Ya itu salah satunya kan terapi, terus ngatasi dukun santet, terus jaga pondok, terus nyerang jarak jauh. Nyerang jarak jauh niku pripun? Ya saya cukup, makanya kayak nenek sihir, saya cukup lihat mukanya, saya sikat. Nggih. Cuma saya melihatnya lewat jenengan, gitu. Harus ada yang tahu. Saya pegang nadinya. Soalnya kula pun mboten nganu, pun mboten dugeni ngoten-ngoten niku kula fokus teng pondok sakniki. Fokus ngopeni santri-santri. Ya sampai tinggal di pondok kasihan pasiennya saya. Pasiennya itu. Yang luar biasa saya kasihan itu pasien. Tamu-tamu ini niku sing melas lek kula tinggal. Sakniki fokus kados khataman Quran ngoten niku. Monggo. Berjanji ngoten. Cuma ini saya buka ya rahasia saya. Saya ini non muslim, Gus. Oh, jenengan non muslim. Itu baru berapa bulan? Oh, sampean non muslim. Iya. Kristen? Saya non Kristen, Oh, non Kristen. non Buddha, Non Buddha, non Hindu. non Hindu. Saya adalah tauhid. Oh. Makanya saya tanya, guru kalau saya ditanya orang agamamu apa? Tauhid. Tauhid ini bukannya Islam. Kristen juga tauhid. Semua agama itu tauhid. Cuma orang-orang yang nggak karuan, gitu lah. Yang bagus kan tauhid Islam. Ya terus sampean kok nggak Islam? Ya saya disuruh Disuruh siapa? guru saya Lah gurunya agamanya nopo nih? Lah gurunya jenengan. ngomong saya. Apa yang ngomong? Guru saya itu Allah. Itu. Lah gurunya Allah lah ikutin Islam yo. Oh enggak. Hmm. Tauhid Allah itu tidak membedakan Islam, Kristen dan lain enggak. Enggak. Orangnya. Sampai kula niku pernah mireng dawuh Gusti Allah niku agama yang saya sempurnakan untuk kamu itu Islam. Benar Gitu. itu. Benar. Gusti Allah kan. Paling bagus itu Islam. Dan Makanya saya ditanya, ya kalau saya ditanya orang agama saya apa? Tauhid. Terus suruh lepas Quran. Loh, kalau saya disuruh lepas, ya siapa anunya? Panutan saya apa? Firmanku. Sudah. Dan firman Gusti Allah niku lah yang Al-Qur'an niku to, Mbah. Kan Mbah. Injil pun sami, Gus. Nggih, kan Cuma orangnya aja. ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, itu Ada sama. Al-Qur'an. Tauhid. Nggih, tapi kan ini maksudnya disempurnanya dalam satu Islam, mulai dari Taurat, Injil. Ya karena yang Zabur. paling bagus, yang terakhir dan paling bagus itu yang disempurnakan, diperhatikan benar. Menurut saya, jujur saya katakan ya, karena perintah bukan kehendak saya, bukan. Bahaya ini. Hmm. Kula niku riyen pernah dawuh waktu kula di dek wingi makane kula saged bebas niku kula dawuh ngeten. Semua hal yang melanggar syariat itu sesat. Kula dek wingi dawuh ngoten. Nah, karena saya di dalam hal kebenaran maka tidak ada yang saya takutkan gitu, karena dalam hal benar. Hal yang benar itu tidak akan melanggar syariat.
semua yang melanggar syariat itu Sesat. sesat. Karena apa? Tasawuf tanpa fikih jadinya jindik itu. Bener itu. Nah, nggih. Nah, tadi dari ngobrolan kita itu Mbah, banyak hal-hal yang itu menyesatkan. Ya, itu Sesat niku. saya nggak menampik dan tidak menyalahkan. Nah, Karena itu terus ngeten, temri kan pondok pesantren. Nah, Terus akidahnya jenengan saja sudah berbeda dengan kita. Kalau buat saya bahasanya sudah melanggar syariat loh. Nanti gimana? Ayo tambah bahaya lagi itu gitu makanya ya. saya benarkan bahwa Nggih. dalam kajian syariat hal seperti saya itu nggak benar. Sesat. Benar itu. Makanya kalau sesat tidak bisa di sini nanti jadi bahaya itu nanti. Bahaya. Enggak boleh saya mempengaruhi cerita aja. Iya. Tidak boleh semua. Nah, firman Allah itu kan sudah disempurnakan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau jenengan disuruh meninggalkan Al-Qur'an ini, lalu Allah yang mana gitu. Bahaya itu. Enggak juga. Jadi Nggih. kitab itu bisa mola-malik, bisa ada sisi pandang yang berbeda itu. Tapi kalau firman cuma satu, firman itu tok, tidak bisa diolak-malik. Nggih. Ya ini saja sudah berbeda pemahaman. Iya. Lek kula niku namanya kitab itu tidak bisa mula-male. Kitab itu tetap satu. Al-Quran itu tidak bisa dirubah walaupun sampai di akhir zaman. Ya, yang memang. bisa berubah itu malah bukan firman tapi rasa. Nah, rasa itu menurut Imam Al-Ghazali tidak boleh dipegang yang kuat. Yang pegang di kuat itu harusnya firman Allah. Nah, itu makanya kados ilmu tasawuf itu tetap harus dengan dampingan fikih. Karena apa? Karena kalau enggak nanti seperti kambing yang terlepas dari ikatannya, akhirnya apa? Ladur, mangan panganan tonggo dan sebagainya gitu. Nah, itu perlunya fikih itu untuk jangan sampai rasa ini kita kalau berzikir pur kita zikir Allah ngoten niku. Niku kan Allah ini kan 4 alif lam lam ha, ini kan nama. Lah, ini bisa meleburkan diri kita. Makanya lek enek kata-kata aku ki Allah lho iku benar dalam segi marifat, tapi tinggo dhewe orang untuk diucap nih. Iya toh? Ini kalau dia melembur seperti contohnya ada yang namanya al-khalaq gitu. Ketika zikir Allah terbawa ini sudah tenggelam, fana, tenggelam. Jadi kalau cara iwak iki neng lautan ya wis jenengane lautan gak ora kok iwak, tapi iwak orang ngomong ora oleh. Lah dhek ning jero lautan dhewe nyawang kan kafe lautan. Ya bener ngomong lautan, tapi ning jero lautan enak macam-macam toh. Ngoten niku wae. Itu hanya fana saja. Fana. Dan itu tidak boleh juga diucapkan secara zahir. Lek ngomong ana Allah dalam keadaan zahir itu jadinya itu bisa jadi syirik besar, itu bahaya itu. Ngoten niku. Makanya kadang-kadang wonten kados para sufi-sufi, kados al-khalaq, kados anu niku anak al-khalaq, anak itu kan seperti anak Allah seperti itu. Seperti ini, saya disuruh melepas Islam oleh siapa? Nabi Muhammad. Wah, Dia ada di belakang saya ngomong, kui sapa? Gugus nyapa kui? Ya sholat. Apa tujuanmu sholat? Ya njaluk kok nang Gusti Allah, ya umur panjang ya. ini kisahnya saya pernah mendengar kisah dari guru saya tentang Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada banyak para aulia, wali-wali Allah, bahkan ada para orang-orang makrifat yang terkadang itu ditipu oleh syaitan. Tapi ada satu yang tidak bisa ditipu oleh syaitan. Siapa? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan sahabatnya dari Nabi Musa, sahabatnya itu dari Islam bisa menjadi kafir karena ditipu oleh syaitan. Syaitan mengatakan dia mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai Allah. Untuk dia itu kamu saya bebaskan dari syariat. Nah, ini juga pernah menimpa Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada cahaya
cahaya. Cahaya itu mengaku bahwa dirinya itu Allah. Itu dalam keadaan dzikirullah loh, ada cahaya. Nah, cahaya itu mengatakan, hai Sultanul Alias Abdul Qadir Jalani, aku ini adalah Allah. Lalu cahaya itu yang mengaku Allah itu mengatakan, engkau saya bebaskan daripada syariat. Jadi boleh melakukan maksiat, boleh apalah begitu, terserah kamu lah begini. Sampai akhirnya Sultan Alias Abdul Qadir Jalani berkata, aku berlindung kepada Allah. Cahaya itu langsung mental, langsung terpecah dan mengatakan bahwa saya heran dengan kamu. Ternyata itu bentuknya berubah menjadi syaitan, mengatakan bahwa hanya kamu yang tidak bisa saya sesatkan gitu, karena kemuliaan hatinya kepada Allah. Jadi begini, baginda Rasulullah itu diturunkan di dunia ini untuk membenahi akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk memberikan syariat. Jadi tidak mungkin baginda Rasulullah itu melepaskan kita dari syariat gitu. Jadi niku sesat niku Mbah, hati-hati niku Mbah. Ini ya, ini satu keyakinan dan ini petuah-petuah yang saya terima gitu. Itu kalau orang tauhid, sejati ini tauhid, setan nggak bisa mendekat, sama sekali tidak bisa. Itu orang tauhid. Tetapi kita juga harus punya pedoman bahwa ketika tauhid yang murni itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semakin orang makrifat itu semakin ketarik untuk menjalankan syariat, karena tidak ada yang lebih makrifat kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baginda Rasulullah itu makrifat dulu, terus akhirnya dijalankan di syariat. Kalau kita di syariat dulu, karena kita itu awam, kita itu tidak tahu, terus diajarkan supaya tahu. Kalau anak kecil itu diajarkan makan gitu, sampai nanti tahu kebutuhannya makan, sampai cari makan. Kalau baginda Rasulullah tahu dulu manfaatnya makan. Begitu. Inilah perbedaan kita dengan baginda Rasulullah, seperti itu. Nah, hati-hati nih Mbah tentang ini, tentang petunjuk itu tadi. Petunjuk itu ada 4, ada khotirah robbaniyah, khotirah malakutiyah, ada khotirah syaitoniyah, ada khotirah nafsaniyah. Jadi tentang Allah itu ya, saya meyakini benar, karena hampir semua ilmu Allah diberikan kepada saya dan mengendap di kalbu. Nah, kalau saya mau mengeluarkan ini, itu pakai energinya Allah. Seperti saya ngobatin orang, ini apa yang dibutuhkan pengobatan itu, obatnya apa, keluar masuk. Itu begitu caranya. Jadi tanpa saya pakai ayat sudah, karena memang di tauhid sudah nggak ada ayat. Berarti jenengan melihat Allah? Tidak, merasakan semua. Karena Allah ya, Allah sejatinya Allah yang nomor 1 adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pencipta langit dan bumi. Oke, maksudnya kan Allah itu ribuan. Nah, yang kedua itu ada Allah yang manjing awake dhewe, masing-masing wong. Inilah yang mencatat kesalahan orang. Di mana dia masuk surga apa neraka itu Allahnya sendiri. Allah itu wahdaniyah, Mbak. Jadi Allah itu Esa, Allah itu satu. Nah, benar itu. Jadi kalau ada Allah satu, Allah dua, berarti Allah sama sama makhluknya. Tidak, itu di bawahnya gitu loh. Jadi di bawahnya siapa, Pak? Allah Subhanahu Wa Taala ini. Di bawahnya Allah ada Allah. Ada Allah yang manjing di raga manusia. Ya inilah yang mencatat segala dosa. Yang kita yakini dulunya itu adalah malaikat. Allah itu tidak bertempat, Mbak, karena tempat itu yang membuat Allah. Allah itu tidak bertempat karena Allah itu yang membuat tempat. Allah itu ada sebelum tempat itu ada itu. Jadi Allah itu tidak butuh tempat. Ya itu bedanya. Kalau saya kan yang saya terima begitu. Allah, setiap manusia itu ada Allahnya. Allah yang kedua. Ini bahasa kasarnya supaya juga ngerti gitu.
Allah itu esa, Pak. Ada Allah satu, Allah dua, Allah itu tidak esa. Ya begini ya nggak sama loh, yang satu dan dua ini di bawahnya kok. Ada Allah satu, ada Allah dua. Nggih. Tapi hati-hati nih, bahaya nih, Pak. Ya, insya Allah saya sudah puluhan tahun di sini dan tahapannya sudah jelas sampai pada alam tauhid itu. Nggih, tapi ya semuanya harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an ya sesat begitu. Ya, orang untuk syariat memang benar sekali itu. Ya sebenarnya syariat, hakikat, makrifat itu satu, tidak bisa dipisah-pisah. Tapi itu jadi alam syariat. Seperti orang makan itu kan ya mulai dari mengambil sampai mengunyah sampai kita makan, merasakan itu kan satu tindakan. Jadi satu tindakan itu syariat, hakikat, marifat itu satu. Mulai dari syariat, hakikat, hakikat, marifat itu satu. Itu. Jadi kembali lagi saya bawa amanah ini, ya kasarannya ditolak lah. Monggo nggak apa-apa. Enggak, karena ini tidak sesuai dengan syariat, Mbah. Itu kalau nggak sesuai dengan syariat itu sesat. Itu dalam. Saya nggak bukan syariat itu yang mana. Iya. Saya berangkat dari syariat. Iya. Terus diangkat oleh Allah. Ini belum lama, 2 bulanan. Saya tanya, Gus, Allah yang mana, Mbah? Menurut jenengan Allah itu bagaimana? Allah yang maha kuasa, gitu loh. Nah ini mengikuti yang di dalam ini. Allah itu tak bisa dibayangkan itu loh. Kalau dirasakan bisa, kalau dibayangkan tidak bisa. Dirasakan terasa. Ini siapa yang datang, Allah siapa, tahu. Gitu. Jadi ya kembali lagi Anda tidak mengamini ya. Soalnya Mbah, beda dalam hal pandangan, dalam pemahaman itu pun benten. Soalnya yang namanya tadi sudah dilepaskan dari syariat itu sudah ini sangat sesat kalau dalam pemahaman saya. Sesat. Niku makanya buatan sejalan iki wau nggih. Nyuwun sepura. Ya enggak apa-apa. Nanti nggih mohon maaf. Saya juga bingung, saya ini kondisi koyo ngene kok dibentang ini. Tugas gua akeh. Nggih. Dikongkon ini. Akhirnya saya mau masuk tapi bilang, "Kowe gak ditolong." Lanjut ini udah. Nggih. Sudah tahun sebelumnya. Nggih. Nggih lek kula mawon. Lek kula angsal menehi saran nggih kembali ke Islam, kembali ke para kiai, karena kiai-kiai itu wali-wali Allah. Itu adalah dari Kanjeng Nabi, beliau itu semuanya itu adalah Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita mau kepada Allah, ke Kanjeng Nabi. Kalau kita tidak bisa ke Kanjeng Nabi, ya ke para alim ulama, para kiai. Karena beliau itu pewaris Nabi, para kiai ulama itu. Jadi cerita kalau ini saya tinggikan lagi malah bingung. Enggak ada yang bingung, Mbah, dalam diri saya itu, karena saya itu punya pakem. Jadi semua hal yang melanggar syariat itu sesat itu. Jadi saya itu punya pakem. Jadi enggak ada bingungnya loh saya itu. Pasti dibantah. Kalau saya ngomong pasti dibantah, kan nggak usah. Nggih. Nggih, sederenge matur suwun. Niki pun waktu maghrib. Kula tak salat maghrib nggih, nyuwun sepura. Karena tidak sepaham tentang akidah, jadi nggih. Kalau mungkin sepaham itu masih bisa lah itu, tapi kalau udah nggak sepaham nggih, nyuwun sepura nanti ini malah benturan. Sampai menerima, aku malah bingung. Nggih. Gitu. Iya. Piye koyo ngene. Tapi ya tugas wae tetap saya kerjakan. Nggih, mungkin jenengan pinaringan kabejan kamulian mulai dunya mulia akhirat, selamat dunya salam. Matur suwun, Mbah nggih. Nggih, asalamualaikum.